tersebar informasi bahwa Denny Indrayana pasca kekalahannya dari pilkada ya, ketika pilkada itu kabur dan menjadi seorang driver taksi online, begitu katanya ya. Dan kenapa memang nggak ada masalah kok, sama kita, Mas Denny Indrayana, saya juga sama-sama driver online ya, tetapi tidak menutup-nutupi, ya itu saja sih, dan juga tidak tersangka korupsi ya. Nah, bagaimana sampai dikatakan seperti itu? Mari kita simak ulasan-ulasan atau dalam podcast berikut ini. Bang, kayak ijazah Pak Jokowi kan udah jelas tuh asli kata UGM kan, dan sekarang sepertinya sudah masuk ke tahap akhir ya, pencemaran nama baik. Gibran juga udah jelas karena penyataan. Udah jelas. Seharusnya kan sebagai orang yang ahli tata negara, Kata bahwa siapa? memang ada dalam hukum kita itu penyetaraan kan, dan itu seharusnya sudah clear. Nggak mungkin kan orang punya ijazah S1, apalagi dari institusi pendidikan sekelas Singapura yang kerjasama dengan Universitas Bradford di Inggris, itu bisa menerima orang untuk kuliah tanpa ada ijazah yang setara dengan SMA. Dan itu udah selesai Bang, itu sebetulnya. Saya nggak ingin kita masuk ke situ. Itu kecil sekali apalagi buat Bang Sembar. Yang perlu kita lihat apa yang berada di balik itu Bang. Intensinya apa Bang menurut Bang Sembar itu yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini? Apa sih sebetulnya ingin dicari oleh beliau ini? Mungkin ada 3 setidaknya kalau dalam perspektif saya Bang. Pertama, apakah ingin memecah antara Pak Presiden Prabowo dengan Mas Gibran? Itu pertama. Yang kedua, apakah ingin mendelegitimasi Mas Gibran supaya legitimasinya sebagai wapres itu menjadi cacat di mata pemilihnya? Atau yang ketiga, apakah hanya untuk cari-cari heboh aja? Kalau politisi kan suka cari panggung Bang. Nah, apakah itu atau mungkin ada perspektif lain dari Bang Sembar yang bisa kita bagi kepada penonton dari politik di episode kali ini? Silakan Bang. Ya, apa yang tadi Benny sampaikan ya, terkait dengan mengulik di balik langkahnya Denny Indrayana, itu masih kurang lengkap. Karena menurut saya begini, Denny Indrayana melakukan itu bagian dari menunjukkan bahwa dia betul-betul orang pesakitan tuh. Pecundang. Nah, pertama nih kita lihat ya, kita kulik. Dia dijadikan tersangka 2015 oleh Barreskrim, yang sampai sekarang statusnya masih tersangka. Itu yang Payment Gateway ya? Payment Gateway. Dan mudah-mudahan teman-teman di Mabes Polri juga segera menegaskan posisi kasusnya Denny Indrayana yang sampai saat ini masih jadi tersangka. Itu pertama. 2020, Denny Indrayana itu ikut pilkada, Pilgub. Oh, 2020 udah ikut? 2020 ikut, kalah. 2020 dia kalah, dan dia melakukan gugatan ke MK, yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Gugatannya mungkin karena merasa dicurangi? Merasa dicurangi, karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dia lakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Paman ini ya? Paman kan gitu ya. Disebut pamannya Gibran ini yang dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum. Belum jadi paman, dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, integritas dan lain sebagainya. Jadi ketika dia memutuskan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat rasional. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif. Dari Partai Demokrat? Waktu itu dari Partai Demokrat atau saya lupa ya, apa Mas Nasdem apa ya. Kalau untuk pilkadanya kan Nasdem waktu itu ikutan juga support. Dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju caleg, kalah juga. 2 kali kalah ya? 2 kali kalah, cuman dapat dukungan suara sekitar berapa puluh ribu gitu. Kayaknya 26.000. 26.000. Baca tuh. Iya, 26.000 ya, 26.000 kecil sekali kan gitu ya. Nah, itu kalah juga. Yang akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Oh my god.
Sakit hati ya sakit, bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi Ya, untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. Frustasian lah Oh. dari dalam hal politik gitu loh, gitu ya. Kan begini. Orang yang memang sudah membangun dirinya, pertama dari praktisi hukum, orang yang memang kita lihat sebagai akademis, orang yang akademik sekali cara berpikir dan sebagainya, lalu masuk dunia politik diambil oleh SBY sebagai wamen, kan begitu ya, waktu itu. Yang akhirnya dia tergoda dalam dunia politik. Wah ternyata enak juga ini kan candu nih politik nih. Tapi ketika dia bertarung 2020 kalah, dia bertarung di 2024 kalah secara politik, mengecewakan pasti, sakit hati pasti. Nah itulah yang menstimulus, membangun tendensi atas ketidaksukaan dia terhadap Mas Wapres, terhadap Pak Jokowi. Karena yang ada di benak dia, nasib politik dia itu karena memang disebabkan juga faktor Pak Jokowi atau Mas Wapres. Yang sesungguhnya sebenarnya ya karena memang nggak mampu, Ben. Orang kalau mampu ya menang gitu loh. Yes. Ya karena nggak mampu Jadi, secara politik ya kalah lah. Abang ingin menyampaikan bahwa Denny Indrayana yang seorang doktor, bahkan profesor itu gagal di dalam elektoral, pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sementara Mas Wapres yang menurut dia itu masih S1, bahkan ijazah SMA dia nggak pernah lihat, itu bisa jadi cawapres. Berhasil. Jadi wapres berhasil. Itu membuat ada semacam ketidakterimaan Iya, mungkin. betul. Jadi itu yang ingin abang sampaikan Iya sebetulnya. betul, karena memang kan begini ya, langkah politik atau langkah apapun seseorang itu pasti distimulus juga dengan kepentingan diri dia sendiri. Awalnya itu dulu. Oke. Atau misalnya ketertarikan dia untuk menggugat sesuatu itu juga ada didasari oleh apa yang dia rasakan juga. Nah ketika dia merasakan sakit hati, kecewa, merasa dipecundangi, yang sebenarnya kalau dia mau terima itu kekalahan, kan dia bisa move on tuh. Untuk bisa melihat bahwa politik itu ya memang begitu. Makanya seringkali orang bilang politik itu kejam. Karena politik kadang nggak diduga. Orang yang berpikir menang jadi kalah. Orang berpikir kalah jadi menang. Nah Denny berkali-kali kalah. Nah sekarang dia coba menggugat. Rasa sakit hati dia itu dia lampiaskan lah dalam beberapa surat terakhir misalnya. Dan gak cuma itu. Berapa bulan lalu kan juga dia menghantam terus Pak Jokowi, dia menghantam Mas Gibran dan lain sebagainya. Nah sekarang melalui surat-surat. Nah menurut saya ini gak penting sudah, karena akhirnya pepesan kosong. Apa yang disampaikan Denny Indrayana sudah tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan secara pemikiran akademis dalam bentuk apapun. Itu clear. Karena memang yang menyampaikan itu seorang Denny Indrayana yang merasa pesakitan, merasa dipecundangi, sehingga dia perlu untuk melampiaskan rasa sakitnya itu dengan cara dia begini. Boleh aja, tapi buat kita, buat publik sudah melihat siapa Denny Indrayana. Sekarang dia coba untuk mengomentari soal kasus-kasus korupsi. Kenapa dia nggak memperjelas sendiri soal tersangka dia, ya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi. Mungkin mengupayakan deponering atau apalah SP3 yang paling penting itu statusnya jelas gitu loh. Jangan iya. juga akhirnya seakan-akan dia mengomentari orang dengan dalilnya rasa keadilan, padahal dalam kasusnya dia sendiri yang sampai sekarang ini masih jadi tersangka, rasa keadilan itu belum terlihat. Dan dia tidak mengupayakan Dan keadilan tidak buat dirinya mengupayakan sendiri itu gitu buat ya. diri dia sendiri. Rasa keadilan kan bisa rasa keadilan buat banyak orang, buat diri dia sendiri. Iya. Nah itu aja dia tidak bisa memperjuangkan. Terus dia bicara soal bagaimana dia bicara soal kasus tindak pidana korupsi di hal lain, soal Jampitsus dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau gambarannya seperti itu, mosok ya kita mau dengar, mosok kita mau berpengaruh. Mosok ya Mas Wapres juga harus melihat bahwa ini bagian dari penting? Nggak penting. Selain bahwa dia juga pengen cari panggung, karena mungkin di sana juga taksi online-nya di Australia sana udah nggak laku ya. Mungkin banyak pesaing kan, Ben kita nggak tahu juga. Bukannya lawyer belum salah bang. Nggak tahu. Kan dia bilang, kan dia jadi dia driver. awal. Iya kan dia bilang dari Gue ingat driver sih. online, taksi online segala macam. Miris juga kita. Gitu loh. Seorang Denny Indrayana seperti itu kan miris. Tapi ya itulah politik. Itulah langkah-langkah, dan kita hargai, silakan saja melakukan upaya itu. Tapi yang pasti saya melihatnya tidak akan berpengaruh terhadap Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo tahu betul siapa Mas Wapres.